Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Kemudian kita khususkan untuk jamaah haji tahun ini yang berangkat, termasuk semeton yang belum untuk yang belum sampai ilham saroji. Mudah-mudahan selabuan karena di sana adalah penyekat panas, cuaca berita 2000 sesakit jamaah. Mudah-mudahan jangan selalu berangkat nikah dan stabil cuaca di awal, dan mudah-mudahan ini sebagai penghalang atau dari sini terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selalu anda berjalan sehat walafiat dan selalu berumur jauh dari musibah. Mudah-mudahan tidak haji sama berulur umat sama berulur ibadah seperti masyaallah Subhanahu Wa Taala dan boleh dalam pada selamat al-fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha idza an Nabi alaihi wassalam annahu qala idza arada Allahu an yudkhilal mu'mina al-jannata yab'athu ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah. Fa idza arada ad-dukhul qala lahum al-malak tibu fa inna ma'i hadiyatun min rabbil alamin. Faqalu ma tilkal hadiyah fa yaqulu al-malaku hiya asradu khawatim ila akhir hadis. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang saya muliakan, pertama-tama Bapak Tuan Guru Zaki Maulana, begitu juga Bapak Tuan Guru Fikhruddin dan seluruh jajaran dari pengurus majelis taklim ini, begitu juga para jemaah sekalian juga yang sempat hadir niki, Ummina atau Bunda Sailatun Hajjah Lala Sailatun yang sempat hadir di majelis niki. Alhamdulillah, saya merasa sedih. Biasa beliau dari sekian datang nanti melihat sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Guru Jafar Musami Profesor Muhammad Hakim tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sasampun dicancang pelunggum sami nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari niki yang pelunggum sami dapat hadir di majelis ta'lim Nurul Hidayah Juring niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi tiang pelunggum sami, ilmu tiang pelunggum sami, umur tiang pelunggum sami, keluarga tiang pelunggum sami, keturunan tiang pelunggum sami, rezeki tiang pelunggum sami, dan mudah-mudahan keturunan tiang pelunggum sami menjadi pengikut bagi Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, yang menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi, dan mudah-mudahan teguh di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terus tercurahkan kalimat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teriring dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil uzma nanti yang belum kami memperoleh syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jemaah sekalian, seberhati nyampe angki untuk mengisi waktu niki. Betulan ada undangan dari Din SMP Jago untuk pelepasan anak sekolah sampun ngebel niki untuk nganti kelas. Hadirin sekedar niki
manik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa manik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila yang belum sami, apabila Allah Subhanahu wa taala berpakayunan lemak lejuluk kiamat yang tambah tamak yang belum sami sebagai orang yang mukmin, mudah-mudahan selaku ini serta keluarga ini bayar ke pesik di neraka ayat kulal jannah yang tertamak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan malaikat itu membawa hadiah serta pakaian daripada surga. Fa idza aradud dukhul, setelah diberikan pakaian wasatijang pakaian si Allah Subhanahu wa taala tebing si malaikat watak pada pasang pakaian berdandan dengan rapi untuk masuk ke dalam surga. Berhasil malaikat malik kipu ni pada momot julu jadi pada lam tamu julu berhubung fa inna ma'i hadiyatun min rabbil alamin arak jauh niki hadiah terkhususan jauh seluruh pelumur selaku alam ni hadiah ila Allah Subhanahu wa taala arak 10 hadiah yaitu cincin atau tiket. Jadi ingat-ingat niki ibarat dengan syariah lalu lampak lalu berhaji tebing pakaian kemudian tebing cincin jari penanda jari petanda atau jari pengenal lemak ketika salah atau kepusak lemakah arah yang perituk sedang saha. Begitu juga dengan saya tamu surga julu teping juru cincin atau tiket yang di sana tertulis pada pertama tulisan cincin niki salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu di bahasa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alaikum tibtum agar kamu pada fadkhuluha khalidin. Utama juga dalam surga dalam keadaan kekal. Yang pun di dalam lawang surga nomor tersambut si malaikat dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dalam Al-Quran surat Qaf Allah bermanik Nabi manik Allah Subhanahu wa taala ketika yang belum sami dikumpulkan di padang mahsyar. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Manik Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Didekatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpesermin yang belum sami surga waktu kita yang belum sami berada di padang mahsyar. Saya terpesermin surga niki lil muttaqin dengan takwa. Dengan takwa. Nabi kena takwa dengan sajaga diri. Bahasa ulama imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Junjung tinggi perintah Allah meninggalkan segala larangan Allah. Jadi saya terperapatan surga searah waktu saya pada kumpul di padang mahsyar, yaitu orang-orang yang takwa, orang-orang yang menjaga diri dari Nabi anil kufri, daripada kekafiran atau daripada iktikad yang menyebabkan mereka itu tergelincir kepada kesyirikan. Nah ini sepenting makin lidah belum sami. Sepenting dia belum sami makin perhatikan pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah lain jatama biji jari. Makin viral niki. Berbicara nih pondok pesantren Az-Zaitun niki. Di dalamnya terjadi pemurtatan. Di dalamnya terjadi kerusakan, penodaan agama.
Makin bertuliskan pondok pesantren As-Safiyah, As-Salafiyah, kemudian tertulis. Lalu ternyata di sana orang yang mengatakan zat Allah ada di langit, di aras. Disuruh perlu jaga dan bijari. Alhamdulillah makin di sini akan dibangun sanawiyah yang mungkin insyaallah niki kitab kuning doang sina tegemleng bijari. Kitab kuning doang sina gemleng untuk menjaga akidah yang pelunggup sami ke depan. Sehingga bijari makin kadang-kadang dengan tolak terpengaruh dengan di sana cepat menghafal Al-Quran. Gitu. Itu ada dengan hafal Quran, memang sunnah hafal Quran ini. Itu ada. Namun di dalamnya di sana terjadi penyesatan di dalam akidah. Karena batur begitu antu lega tamak bijil noni tombi oni tu ile pada pesantren As-Salafiyah ngaka baca hafal Quran. Bagus mertua mana lagu tertun mau hafal Quran anak boleh mau mati oleh kan dia mata dulu oleh kan Arab nilai dalam sekolah dia nara sila karya untuk bayar kubur yang kedua orang beda ini gitu. Beda aku nih, makin yang baca lagi sambungan ayat ini segede ini. Ada setahun belum paham mereka, lengkap segede karena waktu sedikit ini. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma min asnabil makhluqat fi sittati ayyam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 7 batara langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya termasuk nabi searah alam jagat raya niki tepiak si Allah Subhanahu Wa Taala fi sittati ayyam. Ele juru sapitu tepiak si Allah Subhanahu Wa Taala. Awaluha yaumul ahad wa akhiruha yaumul jum'ah. Ele mulai Allah Subhanahu Wa Taala cipta bumi langit niki jelo ahad, tahun berakhir jelo Jumat. Ya tahun berakhir tepiak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma massana min lugub. Allah Subhanahu Wa Taala pihak bumi alam jagat raya niki pitu langit pitu rapih langit pitu rapih bumi niki tepiak Allah Taala dalam hari yang 6. Nggih. Wa ma massana min lugub. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pihak niki denara sifat lelah. Dia lelah marat yang belum jaribah tu. Allah Subhanahu Wa Taala pia jelusan ini dia mampu dia pia sekejap wa malik Allah idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Marbasan abasaman ampun marak niki tapi asal Allah Subhanahu Wa Taala memberi paham yang berhubung sami nampun nabi sajawe niki dedek tergesa-gesa. Dedek tergesa-gesa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pia bumi langit niki jelu sapi itu jelu 6 dari matalah jelu satu dia tamu jari ini sehingga berkata orang-orang Yahudi kila hadil ayat nazalat bil Yahudi ayat ini turun kepada orang Yahudi haitsu qalu sehingga mereka sekira-kira orang Yahudi niki mengatakan nabi orang Yahudi Onen dengan Yahudi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu Wa Taala pihak bumi langit pihak pitu rapi langit pitu rapi bumi ele jurusan 6. Awaluha al-ahadu wa akhiruha al-jum'ah. Jelu termulai jelu ahad dan mantelah jelu Jumat. Semastarahu yawmas sabti wastalqiya alal arsh. Kemudian beristirahat lalu Tuhan ini mengalah tidur di atas aras. Jauhin orang Yahudi persis pahamnya dengan Wahabi dan Salafi. Apa dengan Wahabi? Allah itu ada di atas. Bahkan wajib kita memberi pelajaran terhadap anak-anak tentang keberadaan Allah. Allah itu ada di aras ini. Makanya baca Innallaha 'alal arsy istawa. Allah memang secara arti yang tersurat ini Allah duduk bersemayam bersila di atas aras. Namun arti istaula secara bahasa Arab istawa itu artinya istaula
menguasai hati. Ya pun kalau ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat, bahasa ulama, wa kullu nafsin awhamat tasbihah awilhu awqawidhu. Setiap nas Al-Quran atau hadis yang ada keserupaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita tawil atau kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dimaksud. Jadi istawa artinya istaula, arti menguasai. Dari yang belum sami tak berkeyakinan dan belum sami karena kita memakai ayat mustasyabihat itu dengan secara di kembali ini dari Nabi wakul nasin awamadas awil, kita tak awil yang arti dari istaula itu menguasai, berarti Allah yang menguasai arah sendiri. Allah duduk bersila di atas arah, lalu paham nih pada nunggi Allah duduk di arah. Bahkan ketika hadir Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj, kebodohan tahu seperti itu tahu pun ini. Jadi Yahudi dengan orang-orang dan paham orang Yahudi, Allah itu adalah seperti manusia yang berumur 33 tahun dan umur dengan pajak sandeman 1000 cm. Kemudian terus tinggi 60 hasti, lebar 7 hasti. Ini dari masih pajak Tuhan. Sementara orang Yahudi Ortodok mengatakan Allah itu seperti orang yang berumur 70 tahun. Kemudian terus lebar dan panjang 70, lebar pada dari arah anak. Persis seperti paham Yahudi dari orang Wahab. Yang perlu sami jaga bisa jari. Sehingga dalam kaidah ulama, bahasa ulama, wadistawa busro min ghairi saibin wadamin muhrakin. Telah aku kuasai kota Basrah dari istawa arti menguasai. Qadistawa Basrah, telah aku menguasai kota Basrah min ghairi damin wasaifin min ghairi saifin wadamin mukrakin, dengan tanpa darah, tanpa pedang dan tanpa mengalirkan darah. Jadi istawa artinya istaula, arti menguasai. Jadi tak berpaham campur sami Allah adalah Nabi Allah yang menguasai arah. Pada marat ayat yang lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kamu semua. Masih ada pertanyaan. Marat idang peluru. Arab murid Ibnu Taimiyah, Arab Abi Ya'la. Unin Abi Ya'la di dalam buku si ulama sejahat menggugat Wahabi Salafi, judul buku niki. Tapi ini bahasa Abi Ya'la niki, sebelum Allah menciptakan dirinya sendiri, kemudian Allah menciptakan sekumpulan kuda, kemudian kuda itu cepat berlari dan mengeluarkan peluh. Dari peluh itu Allah menciptakan dirinya sendiri, lalu menampakkan diri berjubah putih di atas bukit Sofal. Tidak juga meningarawas marani. Ini kalau yang pihak jarang berjuru lagu liman pihak diri. Ini nak pihak jarang membak jarang sudah pihak diri kalau Allah Ta'ala itu ada sebelum apa yang ada di atas alam jagat raya ini. Yang pun yang perlu sabi lamun pihak meja, pihak kursi, Nabi tujuan karena kebutuhan untuk duduk pihak meja, kebutuhan untuk lamun Allah Ta'ala dibutuh kepada segala sesuatu yang bertesyadat saja sekarang sifat 20 untung genem Guru Firudin Saki membuka akidah ada tahun paham yang perlu sami dedek terbawa dengan paham yang menyesatkan. Hadirin jamaah sekalian, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi langit niki atau dengan ayat lain atau sebagai ar-raddu alal musyrik biingkaril ba'thi, atau sebagai tolakan daripada orang-orang musyrik yang mengatakan, yang mengingkari hari pembangkitan.
Dan mengingkari bi khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma fi isbatil ba'thi. Mengingkari juga penciptaan 70 langit dan 7 patala langit dan 7 patala bumi dan apa yang diadakan di antara keduanya, kemudian menetapkan hari pembangkitan. Ia satu dengan kafir dengan musyrik. Apa ini? Hadza syai'un ajib. Ini perkara yang mengherankan. Ini lalu orang tolak orang to dia terpiru-piru malik. Yunin dengan kafir. Tirana sadu le mau kebangkitan sadu apa ini? Qalu man ba'athana min marqadina hadza wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, oh itu kebangkitan ini. Dengan kafir ulama sewan mati dan satu lalu percaya setelah itu tidak ada manfaat. Nah, dari ayat ini sebagai penolak daripada paham-paham orang musyrik yang mengingkari hari pembangkit. Bahkan ada sebagian dari orang kafir niki menjauh tolong sarong jauh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa nih surah Yasin niki? Berkata orang-orang kafir al-izam wa yaromi ini nabi itu enggak akan dikayat niki. Kul yuhi andma. Al-yam jadi masih. Dari al-izam wa yaromi itu enggak akan diposo niki. Ini nak tolong sarontok meminta nak tibu tetapi peruk mari si Tuhan. Ini nabi betul wahyu memberitahukan kepada Nabi Muhammad, "Qul Barang Muhammad yuhi alladhi ansha'aha awwala marrah." Sapiru-piru kesapian pertama kali barang yang dinarak tahun pia insyaallah taala apalagi sama ia problema ketika tiap umum sapi berada di dalam kubur yauma yunadil munad. Ada panggilan waktu pada masa itu dalam kubur ini di antaranya khilaf ulama, ada ulama bahasa kena Jibril, ada ulama bahasa malaikat Mikail, Israfil. Tu ile batu seare ile batel maqdis niki len bagui suruh apa rano ya ayyatuhan izam apa ini tafsir niki. Wahai tulang-tulang yang sudah rontok, bulu-bulu yang sudah berguguran, pakaian apiaran niki, kulit-kulit dan isi-isi sawah lembur berkumpullah ini yang tersuruh rupiah pun bulu datang, tolang datang, isi datang, tiup terus malik di berkumpul awal sehingga kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai berminta tinggal lain waktu sini tinggal. Ya, pun tertiup angin sangkaka sampai kala malaikat Israfil barulah yang umum sami keluar kepada masa untuk apa? Untuk dihasab, untuk dihisab, terhisab, terproses. Nah, bagi orang-orang mukmin yang muttaqin akan melihat surga ketika dia berada di pada masa sehingga tidak terasa panas, tidak terasa susah, tidak berasa sedih karena di depannya sudah ada terlihat surga. Mana ibarat dengan semerari kalau dia kata wali muda harus mau wali ya kita terkawin ini. Begitu juga dia belum bisa takwa dengan segala yang mengaji jamaah majelis nur hidayah juring lemak mudah-mudahan gamar terhisap ieu bahasa niki lemak si rindu milik surga. Hadirin jamaah sekalian kita begini niku jam 10 nih. Kedal niki yang yang negara-negara jadwal pelepasan anak sekolah di Jago, SMP Jago. Ustaz niki dari Jagi kurang lebih dan maaf pada Bang Guru Zaki Maulana satu belo-belo na yang jam-jam 1:30 nggih. Suruh tinsah le taman-taman surga jamaah nggih. Yang pendengar lalu ngaji nu terbalik di daerah mun datang nanti mau selangkah mau kerong ke terus. Nggih. Muruk. Senang dengannya karena kita berada di taman surga. Ada dua taman surga tapi di dunia pertama untuk Makkah atau Madinah atau di taman Raudah. Kedua di majelis tak dia suruh dengan saterlugi di manjal itu ngaji dah betul
Nggih. Dede lam salah paham tiang uang ajaran dan ai lamun penyeker dalam berubah datang apa rano datang favorit ukurti ainu berarti ainu kah berkawin karena sudah berubah uang nikah berkawin bersuci mono dengan atau ngaji no kembali tu mana dengan ustaz ngajar karena iletang dan bau berkawin tak mesak dengan ini dah tetap dengar ngenda naya persila lama Arab majelis tamu yo majelis karena itu bagian dari taman-taman surga. Hadirin jemaah sekalian sudah dikasih lagi insyaallah tema sama mari pada Allah bayakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita sama-sama menyimak pengajian pertama dari guru kita yaitu Ustaz Senin, karena beliau ada pengajian sebagaimana informasi dari beliau tadi. Nanti kesimpulan dari pengajian beliau ibu-ibu baru walaupun pakar-pakar sifat 20 dah. Oke? Jadi kesimpulannya mukhalafatuhu lil hawa Allah Subhanahu wa taala berlainan dengan segala baru. Nah, ini kesimpulan. Banyak juga pikir-pikir marah niki wah, oke? Nah, pengajian ini marah niki tujuan. Oke? Seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala anna maksud syara'i kulliha. Nah, ini tujuan daripada seluruh syariat, seluruh ibadah siyakun ila jiwarillahi ta'ala. Belum sami tergiring untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tujuan daripada seluruh ibadah. Nah, lamun dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala jangan memberbit dari rapat jok Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena ini dilanjutkan oleh ulama wa annahu la wusula lahum ila dzalik illa bi ma'rifatillahi ta'ala. Ini kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa sampai kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melalui jalur majelis ta'lim marah niki. Marah baru seketi mun sampean siosa seni nggih baru senyolek. Nggih baru senyolek karena ada kegiatan beliau nggih. Masih banyak yang harus kita ketahui, nggih. Masih banyak yang harus kita pahami, ya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sasaran ibadah yang belum sami. Mau berhenti dan yang sasaran ibadah lamun tekman kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Surun tiang ada setiap pengajian, ya? Dek pendak-pendak kroni sila jamaah hadir. Sila jamaah hadir. Ini kita nenak jok surga, ya? Yang nenak jok surga. Ingat fardu ain rukunnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenallah Allah sebelum kalian beribadah, ulama wawasid. Karena Nabi supaya ibadah-ibadah yang belum bisa dipersembahkan kepada Allah
dapat kita persembahkan dengan persembahan yang sebenarnya. Nah ini nggih. Lamun dia tahu persembahan dengan sesuai dengan aturan syarat, yang nggih. Jadi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah ada di dalamnya kandungan akidah, ada di dalamnya kandungan fikih, ada di dalam ibadah tersebut kandungan ilmu tasawuf. Nggih. Nah, berembe kalau fikih berembe, nggih, aturan-aturan rukun syaratnya itu harus kita hadirkan ketika ibadah. Harus paham fikih. Langat tahun fikih, ngaji ilmu majelis taklim. Nah, ini nggih. Kemudian di dalam ibadah niki, nggih, ada kandungan akidah. Nggih, harus kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh, setiap zikir-zikir dalam salat niki, nggih, selalu mengarah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Siapa zat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekedar kenal nama doa, suruh narak sopok kedua, nggih. Berhenti tidak menghadap juga Allah Ta'ala di kita. Nah ini karena tidak paham, ya harus ngaji. Nah ini la wusula ila dzalika illa bi ma'rifatillahi ta'ala. Jadi ini sampai juga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah minimal, nggih, minimal pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat 20 nama niki. Nggih. Malik dalam surat Al-Fatihah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membelin arah kalimat niki. Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Mutik kenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar misal lalu nasibah lalu haji meparan Allah taala dalam Ka'bah lah. Kan mara dikejari lamun ndek paham, lamun ndek mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah lamun dengan kenal Allah Subhanahu wa taala mu istiqomah melaksanakan syariat-syariat, nggih. Nah Allah akan hadiahkan kehusuan kita. Khusyuk ketika ibadah niki merupakan hadiah madad dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhtiar tiang pelunggung sami, tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah tiang pelunggung sami zikir, istiqomah tiang pelunggung sami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menghadiri majelis, lambat laun insyaallah Allah akan menganugerahkan kehusuan kepada yang belum sami ketika ibadah. Ingat waktu ibadah Allahu Akbar, padahal Allah Maha Besar, Allah yang lebih utama, Allah yang prioritas, Allah yang segala-galanya. Lalu waktu Allahu Akbar pakan terdengar bangkat terdengar. Tadi kenapa? Nikmat hadiah kehusuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tu berbeda pihir misal tembok mau kita putih warna tembok karena sifat paham, sifat 20. Kan kan Nabi pun yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh sifat wujud arah Allah taala mustahil diarah. Nah ini Nabi sebagai dalil alam niki. Nabi yang ada di alam niki bermacam-macam. Luluan mutsriyo misal itu adalah dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Tembok mutsriyo saputih, Allah yang menciptakan putih. Kemudian karpet mutsriyo, Allah yang menciptakan hijau. Jadi selaku tahu sandaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun wah marah iki jadi insyaallah ini tahu khusus. Karena Allah yang memberikan pemahaman. Nah niki nggih
tujuan daripada majelis taklim. Nah ya, pihak milik, pihak sanawiyah, ibu-ibu, kerja seluruh pengurus berkat dari Akhinul Karim, Pengguru Haji Luqmanul Hakim, dan kemudian juga Akhinul Karim, Pengguru Haji Musyari berkat beliau. Karena beliau banyak yang diberikan ilmu oleh beliau berdua. Nah ini berkat beliau ini, semua selaku ini. Mudah-mudahan semakin berkembang. Ibu-ibu, yang tunas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena udah ya Ustaz ini dan syurat mustaqim syurat al-azina. Nah berikutnya ya tidak panjang-panjang kita persilahkan al-mukarram pengguru. Nah ini yang kenal beliau ini adalah yang sering membawa santri ke Yaman. Suruh nentek bejalu silat. Yakin bejuk dia boleh sahabat di al-mukarram ini yang sering membawa santri ke Yaman. Ini misal anak sama nonjol yang serah ke beliau. Untuk dibawa ke Yaman barang ini. Nah ini kita hadirkan di tengah-tengah pengguru kami. Silakan. Bisa studio aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, saya ayuhal muhtaramun dani para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, wabil khusus sahibul majlis, sahibul bait, Ayahanda al-Mukarram Tuan Guru Haji Fidaluddin S.A.D. Makan Allah biduli hayatihi asyarifah. Segenap para asatidz, dewan guru, dewan pengajar di Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Juri, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat jamaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang belum sami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan keafiatan sehingga dapat kulihrau hadir meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Tempat yang insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Sebagaimana janjinya baginda Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amin. Barang siapa yang berjalan menuju sebuah tempat yang di dalamnya ada sebuah ilmu, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke depan ini menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan kita. Amin. Menjadi sebab Allah ampuni segala dosa salah hilaf kita. Amin. Menjadi sebab Allah panjangkan umur kita. Amin. Menjadi sebab yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Menjadi sebab yang memiliki hutang Allah lunasi hutangnya. Amin. Menjadi sebab yang belum memiliki jodoh agar segera diberikan jodoh. Amin. Ya Allah, dah. Amin, kata sima. Awas dia temengulik makin.
Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat ini menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat kita. Amin. Allah kabulkan semua doa-doa kita. Allah kabulkan semua harapan, impian, cita-cita kita. Yang terbaik untuk dunia kita, yang terbaik untuk anak cucu kita, yang terbaik untuk generasi kita. Fi dini wa dunya wal akhirah. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Wa kama salafun as-salih bi sirrin asraril Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia, ibu-ibu masih mengerti Bu? Baju saya. Alhamdulillah setelah setahun yang lalu lebih setahun yang lalu dia di sini. Bila kakek ingat suka datang sebelum Niki kas pandai. Memakin alhamdulillah full, alhamdulillah. Ini setelah lama kita berjumpa kembali, kita duduk kembali mengharapkan keberkahan dari kemuliaan Majelis Taklim Nurul Hidayah, yang mana di tempat ini telah duduk para kekasih-kekasih Allah. Pernah duduk para zuriyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah duduk para pewaris baginda Nabi Muhammad. Pernah duduk para tuan guru kita. Jadi tiang datang ke sini aslinya hanya untuk tabarruk, meminta keberkahan, ngalap berkah dari bekas-bekasnya para alim soleh di tempat ini. Amin. Seperti dikatakan tadi, taman surga ada dua. Salah satunya adalah tempat niki. Bukan karena tempat niki tempatnya adab tentu yang hadir orang alim soleh saja, tapi dengan tempat ini telah diduduki oleh para pewaris baginda Nabi, maka pada kena dai tabaruk di baginda Nabi. Amin. Saya sak serminan dengan alim pada barat dengan serminan baginda Nabi. Saya tak mau melikih kaca dengan alim pada barat ni yang melikih kaca baginda Nabi. Saya tak mau melikih kaca baginda Nabi ini dunia, lemak yang melikih iring baginda Nabi ini surga. Tak sekian cita-cita yang perlu sampai hadir di majlis taklim, alim tak terpokok keramat kaca baginda Nabi era di dalam surga. Kemuliaan majlis taklim luar biasa. Sekedar mukadimahan masalah majlis taklim sebelum kita masuk ke pembahasan ini. Pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud, ibu-ibu bukan sahabat Abdullah bin Mas'ud? Hah? Abdullah bin Mas'ud, Rapi Ahmad dia kena. Ayu Ting Ting kena. Ipan Gudawah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niki termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Beliau adalah sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam. Jadi ketika Islam baru masuk, Islam baru diperkenalkan oleh baginda Nabi, sahabat Abdullah bin Mas'ud niki adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Di saat dakwah baginda Nabi itu masih sembunyi-sembunyi, dekma terang-terangan dakwah baginda Nabi niki masih nyebur-nyebur. Di saat itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengikrarkan diri untuk mengikuti yang diyakini oleh baginda Nabi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niki dia coba cerita dulu biografi sahabat. Dia dedek sampai mohon maaf ketika kita membaca sebuah hadis harus kedua bilangan mau hadis. Dari mana hadis ini, siapa yang meriwayatkan, apa kitabnya, dari mana, apa status hadisnya, harus kita tahu. Termasuk dengan siapa yang meriwayatkan hadis. Pada barat yang perlu sami makin mau cerita tentang sesuatu kabar di kampung lain, pasti kita akan tanya, bila mau cerita. Dia jualan pakai rente. Saya lah mau ni. No, saya imam. Kebisa lalu saya imam. Loh, kenapa dia tidak percaya sama saya imam? Karena dia tahu biografinya, dia girang lekat. Dia girang berogok. Ya, pun dek satu. Aran wayarnya kena nani renteng. Ya,
banjir masih dek nyadu dakaknya ketu banjir. Kenapa? Karena perawinya ini belum sahih. Dan kedua, jadi kalau kita dapat cerita, tanya dulu cerita dari siapa. Kita tahu tidak orangnya. Siapa yang menyampaikan? Ustadz Adrian. Oh, saduk. Wah. Kenapa? Beliau penyuluh. Jadi aman beritanya. Sama seperti ketika kita membaca hadis, kita harus tahu. Sama seperti kita mengaji, seperti yang disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Saniin tadi, perlu ketika kita mengaji kepele tahun ngaji saya aja kepelain sanad ilmu bersambung. Hai lau ngaji akak biki solah penyampaian akak belulusan aneh iya dek mantau. Coba kedua maka ada kedua belulusan al-ma'had al-YouTube. Nama pondok pesantrennya pondok pesantren YouTube. Lema arunya nyampean malah membuka YouTube. Boyak juluk lihat sekiranya akan disampaikan besok. Kurang pilih YouTube, boyak balik pilih Facebook. Kok di mana mau materi lema aru nyampean. Soalnya penyampaiannya saja tidak menjamin sanad keilmuannya. Jadi kalau kita hadir di majelis taklim, contohnya seperti majelis taklim di Nurul Hidayah Jurik, wah keluar jelas sanad keilmuannya kembali kepada siapa? Siapa yang mengajarkan di sini? Oh, yang mengajarkan di sini para alumni Salafiyah, para alumni Mekah yang sanad keilmuannya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Kepada siapa kita mengaji? Oh, kita mengaji kepada ayahanda Tuan Guru Berudin. Dulu beliau mendapatkan ilmu di Kediri, sanad Kediri bersambung lagi kepada para ulama di Mekah. Syekh Hasan Asad terus bersambung lagi, terus Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, terus sampai ke atas, sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika kita mengaji tanya, apa je tajuk dia? Arab dek kitab terbaca, kitab apa terbaca? Siapa yang mengarang, siapa yang menulis, harus kita tahu sehingga ilmu yang kita dapatkan keluar sanadnya bersambung dengan baginda Nabi. Seperti kitab yang akan kita baca insyaallah niki, namanya kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang beliau dapatkan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit mengaji kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad di Bayraq. Dari Habib Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Haddad di Bayraq mengaji kepada Habib Abdullah bin Umar Asyakiri di Lubantari. Al-Habib Abdullah bin Umar Asyakiri mengaji kepada, terus sampai sanadnya bersambung kepada baginda Nabi. Jadi keluar apa yang kita kaji, kepada siapa kita mengaji, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita cerita sahabat Abdullah bin Mas'ud sehingga kita tahu sedikit tidak bagaimana biografi sahabat, termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sangat-sangat bersejarah. Karena apa? Karena beliau orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalau kita bayangkan sahabat terdahulu yang ikut perang, yang hidup berjuang bersama baginda Nabi, oh, ya belik-belik gagah waduh dengan Arab. Tapi perlu kita ketahui di dalam riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud niki dikatakan tingginya itu kurang lebih 1 ziro atau 1 ziro setengah. Seperti detek kocek cebok. Nabi bahasa Indonesia, Nabi bahasa Sasak. Intinya kalau warna lelaki dewasa berdiri, beliau hanya sejekun dengan mama sengaja. Berarti ke kode jari. Wikan belum ucok baba. Ketingginya seperti itu, tapi wajahnya jauh lebih tampan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Gagah sahabat Abdullah bin Mas'ud, cuma tingginya memang beliau kecil. Tapi semangat dan mujahadahnya, kekuatannya, oh luar biasa, jangan ditanya. Semangatnya membela baginda Nabi, semangatnya ikut mengiring baginda Nabi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Lagu Ikrang terjolak di sahabat. Karena posturnya yang sangat kecil, akhirnya kadang terjara-jara di sahabat. Abdullah, coba taika pau dia. Dinara aja pau ini. Taika coba lulus dia, kurma dia bisa. Dengan sigap sahabat Abdullah bikin langsung
manjat, wih, becat tuh lagu searan dengan kocek, gitu. Banyak saya kena melucu tuh. Saya satu kantong baru boneka nih. Punya tak kelelehan di sini sahabat. Akhir baginda Nabi luar apa ya pada keleleh tadi. Akhirnya melihat yang dia tertawakan ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, menggah baginda Nabi, sahabat. Satu kaki dari Abdullah bin Mas'ud itu saja kalau ditimbang pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud, kata baginda Nabi. Masya Allah. Saking luar biasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan yang terkenal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud karena bacaan Al-Qur'annya paling baik di antara sahabat yang lain. Masya Allah. Kan baginda Nabi mengatakan kalau ingin mendengarkan Al-Qur'an, dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau ingin baca Al-Qur'an, bacalah dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau ingin belajar Al-Quran, belajarlah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Oh, bacaannya bagus. Pernah satu ketika baginda Nabi bersama para sahabat berkumpul di markas. Jadi baginda Nabi sendikma dakwah Islam ini terang-terangan, beliau punya markas. Nama markasnya Nabi Darul Arqam. Markas baginda Nabi, majelis taklim baginda Nabi. Setiap ada wahyu turun selalu baginda Nabi sampaikan di tempat itu, tidak di tempat umum. Kenapa ada dakwah sembunyi-sembunyi? Karena yang ketahuan masuk Islam saat itu, saya saat tahu tamu Islam pasti ada intimidasi dari Fir'aun di zaman itu. Saya Fir'aun zaman lain ini kan? Abu Jahal, Abu Lahab. Pokok saya tahu Islam yang tersiksa, bahkan ada yang dibunuh. Maka dari itu baginda Nabi dan sahabat memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi di markas tersebut, di Darul Arqam. Datang baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi sebenarnya nadanya berjorak. Sengaja baginda Nabi kena aneh. Saya sakbani baca Al-Quran di julud Ka'bah. Pada saat itu orang ketahuan masuk Islam saja takut. Niki malik kepada suruh baca Quran julud Ka'bah. Wah, yakin mandara dengan Bani. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, tiang ya Rasulullah. Sahabat keleleh tarik boncelan dia. Tidak ada yang meyakini, ragu melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tidak mungkin berani. Subhanallah, lema arus berangkat beliau ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, beliau membaca Al-Quran dengan indahnya, dengan lantangnya. Sehingga semua orang yang sedang tawaf, semua orang yang sedang datang, semua orang yang berkunjung dari penjuru dunia, dari Ka'bah niki, jauh sebelum Islam datang pun, sudah lama dikunjungi oleh orang-orang dari luar. Makanya Abraham dulu ingin bikin Ka'bah tandingan, agar tempatnya banyak dikunjungi orang lain. Nah, di saat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengaji, orang-orang yang melihatnya berkumpul, terkesima, terpana, melihat, mendengar apa yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena sebelumnya kan diruah dengan Al-Quran. Tiba-tiba dibacakan Al-Quran dengan bagusnya, dengan indahnya, dengan suara yang bagus, dengan suara yang lantang, membuat orang berkumpul dan terpana. Apa yang baca dia? Kembali ke solah tatanan bahasanya. Ini sastra tingkat tinggi yang tidak pernah kita dengarkan dari penyair-penyair Arab. Saya jadi apa baca? Sehingga orang-orang berkumpul. Akhirnya antek-antek dari Abu Jahal lapor, jom bos. Ada masalah segede ini. Apa? No. Tak cebol no apa jaga baca tujuan Ka'bah jadi kebuye-buye nari. Apa baca? Tadi tahu orang antek lain. Berangkat Abu Jahal melihat kondisi di depan Ka'bah. Ternyata benar sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sedang dikerumuni orang yang mendengar bacaan Al-Qurannya. Hilin jauh, hilin malar Abu Jahal ini. Nah, dalam cerita ni Abu Jahal rumah ngajak malar dengan takut. Diki terpelar sahabat Abdullah bin Mas'ud isi Abu Jahal, sini keras suara. Ya, kenapa ada gelangan? Semakin keras bacaannya semakin bagus. Semakin marah ini Abu Jahal, akhir siri maju kemudian
kemudian menaik Abdullah bin Mas'ud. Terus Abdullah bin Mas'ud semakin disuruh berhenti, semakin keras suaranya. Pun tertempelek. Terus sahabat Abdullah bin Mas'ud malaikat bersuara pada roh terpelek. Pun tertakut kedor. Terus sahabat Abdullah bin Mas'ud si Abu Jahal sampai dalam riwayat daun telinganya ini terputus. Allah. Si keras terlalu si Abu Jahal. Akhirnya pulang sahabat Abdullah bin Mas'ud membawa daun telinganya balik ke markas Darul Arqam. Tinjau sahabat, tinjau Rasulullah. Ya Abdullah bin Mas'ud, apa dia? Agak iya pegawaian Abu Jahal ya Rasulullah. Lah dengan wang kambing, agak kan wang baca Quran, dulu kapal itu. Sahabat kaget, ya Allah, padahal ada orang adik. Tahu diri mencinta, balik diri jagaan sahabat ni. Akhirnya tunduk si baginda Nabi. Tenang Abdullah. Nanti sida terpetok ketok si Abu Jahal, lemak sida petok ketok Abu Jahal. Sahabat yang lain hasil. Intinya selalu diremehkan oleh para sahabat. Direndahkan. Akhirnya baginda Nabi sengaja balik tawaran Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud? Lema yang balik baca Quran, balik ke julun Ka'bah. Ya Rasulullah, masih boleh ketok kering seke. Nabi Mas'ud tinggi. Selama telinganya masih ada, kalaupun dipotong lagi, tidak masalah bagi Abdullah bin Mas'ud. Selama itu perintah dari baginda Nabi. Saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud sampai sahabat mengira ini sahabat Abdullah bin Mas'ud ini keluarga dari baginda Nabi. Apa-apa kebutuhan baginda Nabi, sahabat Abdullah bin Mas'ud inilah yang menyiapkannya. Dia jauh sandal baginda Nabi, dia jauh siwak baginda Nabi. Apa kebutuhan baginda Nabi? Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan kebutuhannya. Sampai tiba perang Badar yang fenomenal itu. Elit perang Badar niki kelaku sahabat arah sekek sebenarnya paling mengikat. Saya ini kan Abu Jahal. Yang Fir'aun dengan zaman naik nih, zaman baginda Nabi, Fir'aunnya zaman baginda Nabi Abu Jahal. Jadi tinggal dalam terboyak papah Abu Jahal. Termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud enggak memboyak Abu Jahal. Dia kodek, dia jauh pedang dan terangkan dari menoros pedang. Lalu enggak sekedar lalu Abu Jahal. Sampai setelah lama mencari, ternyata dia bertemu Abu Jahal. Tapi Abu Jahal sudah terkapar sedang sakratul maut. Jadi mati itu. Tahu ni. Akhir sekedar lalu dan balas dendam. Langsung Abdullah bin Mas'ud naik ke dada Abu Jahal. Barangkan karena kodek bidadari bayi peluru dikit yang naik ke dada bapaknya ni. Ia wahta barangkan kodek ni kita memanjat di dada Abu Jahal. Nanti yang mati yang wajib balas dendam jagangan. Tiba-tiba tersirat sesuatu di matanya Abu Jahal. Seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu. Aneh apa ya nuni Abu Jahal nanti. Masanya bersahadat. Masanya taubat tahu. Lagu yang balas dendam ini lah. Lagu dulu hangat sang bersahadat. Jangan terima aneh. Akhir Abdullah bin Mas'ud mendekatkan telinganya ingin mendengarkan apa yang dikatakan Abu Jahal. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Abdullah, salah pakai batul mau para dia musuh dunia akhirat. Astaga. Saya mengenal ni kan? Nabi Muhammad. Baginda Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, salah pakai batul mau dia musuh dunia akhirat. Si maksud terkena dia kata lalu dengar si Abdullah bin Mas'ud pun langsung baik pedang mengkorok ketok Abu Jahal. Mau balas dan ingat dulu kan baginda Nabi pernah mengatakan lemak sida ya korok ketok Abu Jahal. Tentu akhir setelah korok ketok memang puas membaik pedang langsung menggorok sampai petok kotak Abu Jahal. Akhir jauh nontak Abu Jahal di hadapan baginda Nabi. Tejut baginda Nabi arah apa Abdullah? Apa jauh dia? Ya Rasulullah, al-udhud bil-udhud wa ra'su ziyadah. Tapi maksud ini
Ya Rasulullah, laik dia petok-ketok dan aku balas petok-ketok dia. Lalu terus otak kami borong dengar nurik. Warna suziyadah bonus ya Rasulullah. Bagaimana bonus ini kedak lalu Abdullah bin Mas'ud karena dikatakan karena Abu Jahal ini mengutarakan kebenciannya kepada baginda Nabi, padahal nyawur menghidup tenggorokan. Akhirnya baginda Nabi mengatakan, Fir'aunku lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Berarti maksud niki, bukan Fir'aun Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa niki ketika nyawanya sudah tenggorokan, padahal kesombongan para aku Fir'aun niki, kejahat para aku sampai dia mengaku Tuhan. Tapi di ujung hayatnya ketika nyawanya sudah ditenggorokan, dia meyakini Tuhan itu ada, dia meyakini agama yang dibawa Nabi Musa itu betul. Lagu terlambat. Kenapa terlambat? Nyawanya sudah ditenggorokan. Ini Abu Jahal, nyawa sudah ditenggorokan, masih simpan kebencian baginda Nabi. Saya jadi paling parah Abu Jahal. Abu terus lebih tetap parah, tetap sebagai lagu Abu Jahal lebih parah. Karena apa? Dia masih menyimpan kebencian kepada baginda Nabi. Sampai dia enggan menyebut nama baginda Nabi. Dan dia sebut kepada Muhammad, barak batur penuh. Jahat lalu karena Abu Jahal. Nanti kita cerita sahabat Abdullah bin Mas'ud dekat dengan baginda Nabi. Beliau sering keluar masuk baginda Nabi sampai di suatu kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sedang ngiring baginda Nabi berdua, saking dekatnya. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, kadang saat mereka beliau duduk berdua dengan baginda Nabi. Nah, salah satunya dalam hadis ini baginda Nabi berpesan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kata baginda Nabi. Beliau menjelaskan tentang fadilah keutamaan majelis taklim, keutamaan ilmu dan keutamaan mengenal melihat orang-orang alim di majelis ilmu. Nabi bahasa baginda Nabi, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah di majelis ilmu. Duduk kamu sebentar saja di majelis taklim. La tamassu qalaman dakak de jauh pulpen. Wala taktub harfan dakak mendik tulis sehuruf pun dari apa sama milik pengajian ni ke khairun laka, itu lebih baik min alfi raqabah, min itki alfi raqabah, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak bersebagi tanah. Allah. Itu lebih berpahala dengan merdekakan 1000 budak. Oh, sakit budak doang viral. Memerdekakan 1 budak sekian harganya, belum lagi fadilahnya, belum lagi kemuliaannya, apalagi 1000 budak. Itu diberikan kepada kita oleh Allah dari duduk kita di majelis taklim, dakak endik nulis, dakak endik faham, nabi sak mau dari majelis taklim. Melingih doang saudara. Melingih dek kada budak, pira jam macam melingih, pira menit jam melingih, pira ngonek jam melingih. Di sini dikatakan julusuka sa'ah, sesaat saja. Melingih seberak doang dari majelis taklim. Tinggi kemuliaannya seperti itu yang didapatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kan dengar kiaran bayi. Barak bahasa sasaniin baru taman surga mantobane ini tenda untuk majelis taklim ya. Dah kan jadi dah marah bayi di majelis taklim, pokok mau melingih di majelis taklim. Dah kan dengar kiaran bayi. Paham dari awal barang pengulik lupa kadang. Tetap mau pahala kemuliaan majelis taklim seperti ini. Makanya guru